Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pada malam hari ini Kau telah memberkati kami Tuhan untuk berkumpul di sini, memulai pembinaan ini Tuhan. Kiranya berkati acara dari awal ke akhir Tuhan, Kau berkati untuk setiap jemaat yang ingin hadir, Kau berkati agar dapat berkumpul bersama kami di sini untuk memulai pembinaan Tuhan. Kiranya Kau berkati juga untuk membicara pada hari ini Tuhan, yaitu Bang Victor Wole. Kiranya Kau yang membantu dia Tuhan untuk men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ini kepada tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mulai nih Bang. Iya. Oke, udah bisa dimulai? Sudah Oke. Bang. Boleh tahu durasinya sampai jam berapa Bang? Biar nggak ini kelamaan nanti. Ya, bebas ya? Nggak ada yang jawab nih. Bebas Bang. Sampai pagi boleh berarti nih. Seminar kita. Berapa lama kira-kira 30 menit kah? 40? 1 jam Bang. 60 menit ya? Iya. Oke, 1 jam ya. Oke. Jadi kalau zaman dulu saya pembinaan itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam itu dulu kalau on-site ya, nggak online. Oke, 1 jam dibalas Bang Rian nih. Oke, makasih Bang Rian. Ini Bang Ciko ya? Bang Ciko pembina kan? Nah, halo Bang Ciko. Iya Bang, iya Bang. Aman Bang, aman. Saya kira ini Ciko yang lain Bang. Ada Ciko yang lain. Masih tetap Bang Ciko ya, nggak ada yang gantikan. Oke, pertama-tama aku bersyukur sama Tuhan karena diberikan kesempatan kembali, walaupun Bang Rian bilang sebenarnya pembicaranya bukan saya seharusnya ya, tapi Kak Senta ya kalau nggak salah. Tapi ya itu berarti juga adalah rencana Tuhan untuk saya juga bisa menyampaikan firman Tuhan buat teman-teman semua di PO Unsada, khususnya di pembinaan malam hari ini. Ya seberapapun kita yang ada malam hari ini yang berkumpul, ya kita yang akan siap menerima berkat Tuhan juga ya. Ya, puji nama Tuhan. Malam ini saya akan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar mengenai memberi yang terbaik ya. Atau bahasa Inggris yang diberikan temanya itu give the best gitu ya. Kalau di lagu ada dulu giving my best gitu ya. Giving my best. Memberikan dari saya atau dari kita yang terbaik gitu. Nah, yang terbaik itu untuk siapa? Tentu saja untuk Tuhan, ya kan? Untuk Tuhan. Nah, teman-teman, kalau saya baca ayat temanya di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 yang diberikan oleh
oleh pengurus Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu pasti ayat hafalan ya, itu udah sering banget kita baca. Teman-teman boleh buka ayat itu ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan kan begini ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau mau bicara soal ini, sebenarnya yang kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan itu apa? Apakah harta kita, kepintaran kita, ketampanan, kecantikan kita? Di sini ada cewek kan ya? Nggak cowok semua kan? Oh ada ya, Kak Gloria, Kak Christina Pakpahan, ada 2. Oh Kak Leni, sorry, 3. Saya kira saya on cam laki-laki semua nih, jadi kelihatannya cowok semua. Nah, untuk kita memberi yang terbaik itu ternyata tuh Tuhan tuh cuma pengen satu, yaitu apa? Persembahkanlah tubuh kita ini, karena kita ada di dunia ini, jadi nggak diminta yang lain-lain kayak harta, nggak diminta perpuluhan kita, nggak diminta apalagi persembahan kita seperti 3 orang Majus kan sekarang masih momen Natal ya, seperti yang jadi background saya ini masih momen Natal kemarin, kayak Unsada Christmas celebration. Nah, jadi yang Tuhan minta itu bukan seperti emas, kemenyan, dan mur yang dibawa oleh orang Majus. Ada berapa orang Majus? Yang bisa jawab? Bang Stefan. Ini intermezzo aja kan, pembinaan ya, biar 1 jam itu kelamaan kalau saya ngomong sendiri. Ada berapa orang Majus atau yang lain? 3, 2. Ya, teman-teman 3 pernah ya, nggak sih Bang? ngelihat drama-drama Natal yang ada orang Majusnya? Pernah ya? Ada berapa Bang Efrata? Oh, Bang Stefan bilang 3. Bang Efrata berapa tuh? 4 ya? 4. 4 ya Bang ya? Oke. Yang lain ada masukan? Masukan. Ada ini jawaban? Kak Gloria, Bang Ridwan, Kak Tina ya panggilannya ya. Kak Tina, Kak Leni, Bang Rian, Bang Ciko. Bang Ciko nggak usah ditanya ya. Buat pengurus saja. Jadi di Alkitab itu teman-teman, biasanya kalau di drama itu kan ada berapa? Ada 3 seperti yang Bang Stefan sampaikan. Karena apa? Cuma berpatokannya kepada yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, emas, kemenyan, dan mur. Padahal di Alkitab sendiri nggak disebutkan ada berapa orang. Cuma dikatakan orang-orang Majus. Orang-orang Majus. Ya berarti lebih dari 1 harusnya ya, jamak gitu, lebih dari 1. Bisa 1 rombongan, bisa 1 pasukan, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan nggak ada yang tahu. Tapi yang penting di situ adalah mereka mempersembahkan yang terbaik saat itu, di zaman itu, emas, kemenyan, dan mur itu yang terbaik sebagai persembahan. Nah, mereka aja sebagai orang Majus, mereka mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang kenapa kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, atau yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan? Kenapa? Coba teman-teman kita buka di Kolose 3:23. Kolose 3:23 ini ayat hafalan. Saya buka ayat yang sudah umum ya, biar teman-teman gampang nyantolnya juga. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke? Jadi di Kolose 3:23 ini udah tegas banget disampaikan, Rasul Paulus menulis di surat Kolose ini pada jemaat yang di Kolose buat mereka mempersembahkan yang terbaik, yaitu lewat apapun yang diperbuat, apapun, anything. Kalau teman-teman udah mengerti rahasia firman Tuhan mengenai ayat ini berbicara mengenai apapun yang teman-teman lakukan. Nggak bicara soal, oh dia kerja
pelayanan full timer nih. Berarti dia pelayanan, dia melayani Tuhan. Oh, tapi dia kerja kantoran nih. Wah, dia berarti belum full timer dia, karena dia kerja kantoran, karena dia kerja duniawi gitu ya. Kalau bahasa di gereja kerja sekuler gitu ya. Jadi ada kerja sekuler, ada yang non sekuler atau kerja di gereja sebagai full timer, sebagai pendeta. Nah, padahal firman Tuhan udah bilang apapun juga yang kamu perbuat, baik teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai anak di rumah, bersih-bersih rumah, nyapu ngepel, teman-teman disuruh orang tua melakukan A, melakukan B, teman-teman ujian, UTS, UAS, tugas sebagai mahasiswa, apapun. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan juga, pernah bekerja juga, Bang Ciko juga, semua, apapun yang kita lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Maka feel-nya akan beda. Maka effort yang akan teman-teman berikan atau usaha yang teman-teman akan berikan itu akan berbeda dibanding kalau untuk manusia. Jangan kebalik. Ada orang yang kerja buat manusia, wah, mereka demi dapat gaji yang tinggi nanti kalau ada yang udah kerja. Bang Stefan pernah kerja kan ya, pernah magang ya. Bang Stefan dapat duit kan magang itu ya, dapat pemasukan. Wah, karena mau dilihat bos nih contoh ya, mau lihat bos, wah, misalnya kita nanti kalau udah bekerja nih, waduh kita pengen mau yang terbaik nih, karena bos ngeliatin. Tapi dia nggak mau beri yang terbaik untuk yang lain ketika bosnya nggak ada misalnya. Dia nggak beri yang terbaik. Padahal dia lupa, dia lupa ada yang memperhatikan juga tuh, walaupun nggak ada bosnya tapi ada yang memperhatikan, yaitu Tuhan sendiri yang memperhatikan. Jadi kita harus belajar untuk memberi yang terbaik sebenarnya. Dari ayat ini belajar seperti itu. Jadi nggak ada lagi pembatas, nggak ada lagi pembeda antara orang yang full timer, non full timer, atau pekerja di kantor, bekerja di rumah, ibu rumah tangga, semua tugas tanggung jawab yang kita kerjakan saat-saat ini, kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan, maka itu adalah pelayanan kita. Amin. Teman-teman, itu pelayanan kita. Kalau di Medsar, saya dulu suka kasih contoh, di media sarana tuh kalau lagi nggak online ya, pasti kita beli air minum tuh galon ya. Itu ngangkat galon tuh mereka, teman-teman. Ngangkat, bukan dari tokonya, tapi pengurusnya yang ngangkat. Yang badan-badannya kayak Bang Efrata nih, cocok nih ya. Ngangkat tuh. Waduh, dari lantai 1 ya, ke lantai 4, PO dekat surga tuh, bayangin tuh. Ngangkat galon yang 15 liter ya. Berapa sih isinya tuh yang besar? 15 liter ya kalau nggak salah ya. 15 atau 19, saya lupa loh. Pokoknya galon yang besar, bukan galon yang kecil. Ada galon yang kecil sekarang kan. Diangkat loh teman-teman. Ngos-ngosannya seperti apa kebayang. Apalagi lift suka mati kan di Unsada. Saya nggak tahu sekarang nih, masih suka mati nggak? Kalau dulu masih suka mati dulu. Nggak setiap hari hidup gitu. Ada jadwalnya on off kalau zaman dulu. Jadi, aduh, jadi Medsar itu berasa banget. Ini untuk capek secara tenaga ya. Kalau dia nggak mau beri yang terbaik, ngapain kan? Ngapain? Cari aja keselamatan masing-masing ya kan. Oh, nggak pernah pakai lift di Unsada, berarti udah mati. Kalau dulu masih ada jadwalnya, on off. Saya masih ngerasain lah. Walaupun liftnya cukup udah tua ya liftnya ya, tapi ya puji Tuhan masih bisa lah dipakai ya, walaupun cuma lantai 3, 2, 1 gitu ya, nggak pernah lebih dari itu karena emang cuma 4 lantai. Nah, tapi lantai 4 nggak ada ya, 1, 2, 3 doang, sampai perpus baru nanti naik tangga kalau ke lantai 4-nya. Tapi kan lumayan kalau naik lift dari lantai 1 ke 3, lumayan ya, menghemat tenaga. Nah, jadi teman-teman, contohnya sebagai bidang Medsar, kalau memberi yang terbaik, ya tugas kecil seperti itu, membeli galon harus beri yang terbaik. Jangan ogah-ogahan atau udahlah, ini aja lah, nanti aja. Akhirnya nggak ada yang bisa minum di sekretariat PO karena apa ya? Karena nggak ada air minum. Padahal tuh termasuk tugas mulia kan, tugas yang penting gitu. Walaupun kelihatannya wah ini menguras energi banget. Tapi kalau orang yang mau beri yang terbaik, dia akan melakukannya dengan sukacita tanpa bersungut-sungut, teman-teman. Nah, tapi saya mau mundur dulu, teman-teman. Saya mau mundur. Kalau teman-teman mau beri yang terbaik, pasti kan harus ada yang berubah dulu dari hidup kita. Ya, nggak mungkin kita yang hidup tanpa Tuhan atau kita yang mungkin baru kenal Tuhan, kita langsung bisa beri yang terbaik 100%. Pasti itu butuh yang namanya perjalanan atau proses ya, untuk bisa mencapai yang terbaik itu. Contoh, kayak teman-teman di sekolah. Yang terbaik pasti kan yang ranking 1 ya, kalau yang terbaik. Nah, kalau teman-teman mencapai ranking 1, mungkin nggak langsung 1 kan. Bisa dulu ranking 10, atau mungkin di luar 10 besar deh, 20 besar, lalu naik
Kelas 2 10 besar, kelas 3 5 besar, baru kelas 4 atau kelas 5 ranking 1. Dulu saya begitu. Tuh, SD saya nggak pernah ranking, teman-teman. SD saya nggak pernah ranking, tapi puji Tuhan di SMP saya paling tinggi ranking 3 di SMP. Nggak pernah lebih dari 3 sih. Itu 3 pun udah bersyukur, karena satu kelas itu sekitar 50 orang, teman-teman ya. Satu kelas hampir 50 orang, karena SMP negeri saya dulu. Jadi rakyatnya banyak gitu ya. Ada siswa-siswinya 50 orang. Nah, puji Tuhan di SMA baru Tuhan kasih saya ranking 1, teman-teman, di SMA. Jadi ada proses kan, beri yang terbaik gitu. Nah, walaupun kalau teman-teman dapat nilai ranking 10, ranking 8, mungkin teman-teman merasa ini udah yang terbaik, tapi masih bisa ternyata, ya kan? Masih bisa, karena yang terbaiknya adalah 1 gitu loh. Masih bisa teman-teman lebih dari itu belum yang terbaik berarti. Nah, lalu gimana caranya kita bisa memberi yang terbaik tersebut? Untuk ini ngomongin soal pekerjaan Tuhan ya, atau soal pelayanan kita sebagai pengurus PO Unsada. Gimana caranya? Apalagi sekarang zaman pandemi ini juga kan, zaman pandemi, kita mau beri yang terbaik itu terbatas. Ya, dalam artian kalau dulu di PO kan ya bisa setiap hari ke PO saya juga. Kalau ada jam kosong ke PO, ada jam doa, ada pembinaan, ada ibadah Jumat. Dan kalau nggak ada kelas, saya selalu ke PO biasanya. Jadi saya itu cuma PO kelas doang. Kecuali makan ya, baru makannya di kantin, di kantek. Nah, jadi saya dulu begitu terus soalnya. Itu kan bisa kelihatan gitu, oh ini aktif nih abang ini, oh kakak ini aktif nih, kakak ini nggak aktif. Itu terlihat secara jasmaninya jelas gitu. Kalau seperti ini kan saya nggak tahu nih, kita online. Kak Gloria mungkin ikut, Bang Rituan ikut, Bang Rian ikut. Saya nggak tahu nih, kalian beri yang terbaik kan di pembinaan ini. Apakah sambil makan kah? Apakah sambil baca-baca yang lain kah? Who knows, ya kan nggak ada yang tahu nih. Kalau yang nggak on cam ya, kalau yang on cam kan saya bisa ngeliat, oh ini Bang Everton perhati ini, pakai kacamata lagi kan, jadi harusnya jelas. Ini Bang Stephen juga, Kak Leni. Tapi yang nggak yang on cam ini, yang off cam ya saya nggak tahu nih, ini fokusnya kemana nih kan? Bisa itu cuma dia dan Tuhan yang tahu kan, saya pun nggak tahu. Jadi contoh untuk memberi yang terbaik itu kalau datang langsung secara onsite itu lebih enak sebenarnya ya teman-teman, lebih enak karena bisa kelihatan, oh ini aktif, oh ini nggak aktif, oh ini mengerjakan tugasnya dengan baik, oh ini kabur-kaburan gitu loh. Kalau ini kan cuma numpang join juga bisa, di mute, udah ditinggal, disangka ikut pembinaan, padahal nggak tahu dia kemana. Misalnya gitu, kalau mau cheat atau cheating bisa-bisa aja kan. Jadi belum teruji gitu ya, belum teruji. Kecuali memang teman-teman on cam semua, kompak gitu ya, nah kelihatan catet kah atau fokusnya kemana matanya itu kan kelihatan. Nah, lalu apa? Sebelum kita bisa memberi yang terbaik, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Ada yang namanya perubahan, teman-teman. Ya, makanya di dalam Roma 12 tadi dikatakan di ayat yang pertama kita harus mempersembahkan hidup dulu sebagai persembahan yang persembahkan tubuh dulu sebagai persembahan yang hidup. Kita harus jaga hidup kita ini, persembahan yang hidup, karena kita kan masih bernafas semua nih ya, masih bisa tarik nafas keluar, dikeluarkan nggak lewat bawah keluarnya ya, lewat hidung. Nah, kalau lewat bawah jadi polusi nanti. Nah, jadi kita hidup ini bicara soal apa ya? Tentang kehidupan kita di dunia ini, teman-teman. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita tuh harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan supaya kita hidup. Karena kalau kita contoh ya, kita nggak berdoa, kita tanpa roh Tuhan, kita tanpa roh kudus, kita nggak berdoa, kita tuh seperti mayat hidup ya, seperti zombie gitu ya, seperti zombie. Tapi kalau teman-teman punya roh kudus dalam hidup teman-teman, teman-teman membangun hubungan pribadi berdoa, itu kita sedang hidup gitu. Bukan cuma jasmani, tapi rohani kita pun hidup teman-teman ya, hidup. Nah, jadi nggak usah mikir yang terlalu jauh, cukup kita persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, benar-benar kita pelihara gitu. Benar-benar pelihara kehidupan kita ini. Bentar teman-teman ya, saya ada sedikit mencatat mengenai ini lebih detail. Bentar ya. Karena waktunya sampai 1 jam, jadi lebih lama nih bisa nih ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Sambil mencari ini saya lanjut. Persembahan yang hidup, lalu persembahan tubuh kita disuruh dipersembahkan apa? Selain hidup adalah kudus. Kudus. Artinya apa? Kita harus
punya hidup yang kudus. Kalau bahasa aslinya itu kados, gitu ya, kados, kudus. For example, contohnya, kita menjaga tubuh kita ini tetap bersih dari asap rokok. Contoh paling simpel. Bang Efrata pernah sedatang waktu itu survei yang mau bikin Natal di sini rencana, tapi nggak jadi ya. Itu saya bicara banyak mengenai merokok. Pengurus, saya bilang, pengurus PO nggak boleh merokok. Saya bilang, mana ada pengurus PO boleh ngerokok? Kalaupun dia ngerokok mungkin diam-diam atau ngumpat-ngumpat, saya bilang. Tapi sekalinya ketahuan, ya udah, harus dikeluarkan dari pengurus. Karena itu ketat. Kudus. Kudus dari bebas dari asap rokok. Karena apa? Bukannya emang asap rokok itu nggak kudus. Ya asap rokok itu bukan roh kudus, tapi rokok kudus. Ya, asap rokok itu membuat tubuh kita sebagai bait Allah itu rusak. Ya, gambarnya aja kan udah jelas ya, merokok itu membunuhmu. Gambarnya udah tengkorak. Bukan berarti kalau mau merokok di kuburan, bukan. Tapi kita artinya nggak boleh merokok karena merokok itu membuat kita lebih cepat mati. Ya, pemerintah aja udah bilang kan merokok membunuhmu, ya kan, dapat menyebabkan kanker, dapat menyebabkan gangguan kesehatannya apa aja, kanker, gangguan janin, paru-paru, kanker paru-paru dan lain sebagainya. Dan itu udah jelas. Tapi kalau ada yang masih merokok juga di luar dari masalah soal Kristen juga ya, di luar masalah jaga kekudusan ya, itu juga kan tetap bodoh menurut saya ya. Walaupun kita bukan orang Kristen misalnya, kan udah jelas pemerintah udah bilang. Ya, dan yang paling penting, kalau kita sebagai orang Kristen, kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, lanjut. Kudus bukan cuma soal rokok doang, minum-minuman keras doang, atau narkoba doang, tapi ya cara kita berpacaran, ya, cara kita hidup. Teman-teman harus belajar kudus. Amin. Lalu ada lagi di Roma 12:1 katakan, persembahan yang apa lagi? Yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berarti tandanya kita harus tahu dulu nih, mana kehendak Tuhan, mana nggak kehendak Tuhan, ya kan ya? Kan kita mau tahu yang berkenan nih. Yang Tuhan yang berkenan apa sih? Tentu saja semua yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan. Gimana kita bisa tahu kalau kita nggak baca Alkitab? Amin. Harus baca Alkitab every day, setiap hari. Ya, baca Alkitab tiap hari. Jangan kalau ingat, atau kalau disuruh, atau karena tugas LTC doang misalnya, ikut LTC. Atau karena tugas-tugas dari kakak pembina, dari kelompok kecil, ya jangan. Tapi jadikanlah firman Tuhan atau baca Alkitab itu gaya hidup teman-teman. Amin. Kalau udah bicara gaya hidup berarti setiap hari dilakukan dengan terbiasa. Udah terbiasa, tapi bukan jadi kebiasaan dong baca lupa. Tapi harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus itu percuma, teman-teman. Teman-teman baca nih, tapi nggak ada kuasa Roh Kudus, kita nggak dipenuhi Roh Kudus, kita nggak akan ngerti. Itu kayak baca buku biasa aja jadinya. Harus ada firman dan kuasa Allah. Itu nggak boleh dipisahkan tuh, firman dan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Jadi kalau teman-teman baca Alkitab, minta pimpinan Roh Kudus setiap hari. Nggak cuma hari Minggu, nggak cuma hari Jumat, nggak cuma hari ini nih, hari apa nih sekarang? Hari Selasa, enggak. Nah, oke teman-teman. Lalu dikatakan di ayat yang kedua, apa tadi Roma 12 yang kedua? Jadi kan yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan. Yang kedua, disuruh berubah apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah apa? Oleh pembaharuan budimu. Amin. Nah, ini penting banget. Kenapa penting? Karena kalau bicara soal pembaharuan budi, teman-teman, artinya konteks di ayat Roma 12 ayat 2 itu bicara soal pikiran. Ya, pikiran. Bicara soal pikiran. Jadi kalau teman-teman pikirannya masih yang lama, pikirannya masih belum dibaharui, ada ayatnya tuh banyak banget tuh ya, mengenai masalah hal-hal yang Tuhan tidak suka. Pikirannya masih pikiran cabul, masih pikiran yang jorok, masih pikiran yang fokusnya pada diri sendiri doang, atau egois, mikirin keuntungan diri sendiri aja.
Itu belum berubah namanya. Amin, teman-teman. Itu belum berubah. Kalau mau berubah itu harus dimulai dari pembaharuan budi kita atau pikiran kita. Bicara soal pikiran, kalau pembaharuan budi ini ya, kalau teman-teman bingung, pembaharuan budi itu bisa pikiran kita. Pikiran kita. Saya mencatat begini, teman-teman. Saya mencatat begini. Pembaharuan budi itu kan pikiran kita. Apa yang kita lakukan itu adalah berasal dari pikiran kita, ya. Kalau pikiran kita masih ngaco, pikiran kita masih dipenuhi oleh kedagingan kita sendiri atau keinginan diri kita sendiri, kedagingan kita, roh-roh yang bukan dari Tuhan, baik itu roh manusia kita ataupun yang dipimpin oleh roh-roh setan, roh-roh iblis, ada ya. Jadi kan dipimpin oleh 3 manusia. Roh Tuhan, roh manusia, atau roh diri dia sendiri, atau roh setan, atau roh iblis. Nah, teman-teman yang mana nih di saat ini? Dan ntar lagi, apakah masih kedagingan kita yang mimpin? Apakah udah roh Tuhan yang memimpin? Atau malah roh iblis yang memimpin. Ingat, iblis pun bisa menyamar ya. Dia itu bisa menyamar. Seperti malaikat. Bisa. Wah, di PO senyum-senyum, pelayanan, main gitar, singer. Tapi di luar kita nggak tahu. Dia seperti serigala apa gitu kan. Apa seperti Roger di Mobile Legends, bisa berubah dia. Kalau teman-teman main Mobile Legends ya. Dia berubah jadi serigala, werewolf. Nah, jadi jangan sampai cuman casing doang kita nih. Casingnya, wah ini casing kita udah mantap nih. Casing kita kalau beli handphone casingnya yang bagus gitu ya, yang harga ratusan ribu, yang kalau jatuh pun kuat. Casingnya keren. Tapi dalamnya sebenarnya itu hancur. Kalau Tuhan Yesus umpamakan seperti orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka seperti kuburan. Di luar bagus. Ada bunga-bunga, dicat putih, ya kan. Kalau teman-teman lihat kuburan, baik kuburan-kuburan yang apa tuh San Diego Hills ya, San Diego Hills yang mahal-mahal tuh. Nah, itu bagus tuh kuburannya karena mahal memang. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa dikubur di situ. Tapi dalamnya tulang belulang. Ya kan? Dalamnya tulang belulang. Jangan sampai kita seperti itu, teman-teman. Di luar kita bagus nih, wah putih, harum, bersih, pelayanannya mantap. Tapi di luar itu atau ketika kita sedang sendiri, nah itulah baru kita kelihatan aslinya. Kita sedang di kamar sendiri, barulah itu tanggung jawab kita langsung sama Tuhan. Benar nggak kita hidupnya udah memberi yang terbaik buat Tuhan? Jadi memberi yang terbaik buat Tuhan itu bukan buat dilihat sama orang, bukan buat dilihat sama si A, si B. Ah, gue lagi suka nih sama dia, gue mau jaga image nih. Pengen dilihat dia pelayanan gitu kan. Pengen dilihat sama dia, saya aktif nih, saya bisa main musik, saya bisa ini, bisa itu. Supaya ngambil hatinya dia. Bisa jadi motivasinya seperti itu. Give the best tapi bukan for him, tapi for her gitu ya. Buat dia perempuan. Atau yang cewek buat dia laki-laki, for him. Him-nya him kecil, bukan him besar. Ya teman-teman, hati-hati. Sampai di mana tadi? Sampai ayat yang kedua ya. Jadi kita harus pembaharuan budi. Pembaharuan budi. Makanya saya bilang sebelum kita bisa memberi yang terbaik, harus ada perubahan dulu dalam hidup kita. Harus ada perubahan. Nggak akan bisa kita beri yang terbaik kalau kita belum berubah. Nggak akan bisa. Ya, cuma yang benar-benar berserah sama Tuhan yang bisa do something, gitu ya. Yang benar-benar bisa do the best. Do something for the best. Yang tadinya kita nothing jadi something, ya kan? Yang tadinya kita nggak dianggap, kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nggak apa-apa, dunia menilai kita nggak berarti, it's okay. Ya, dunia menilai kita bukan siapa-siapa, it's okay. Tapi penilaian Tuhan terhadap kita itu yang paling penting, amin. Penilaian Tuhan buat hidup kita itu yang paling penting. It doesn't matter for us kalau ada yang bilang, ah dia mah nggak bisa apa-apa. Ah dia mah begitu, dia mah begini. Tapi kalau kita hidupnya benar, kalau kita udah ada perubahan dalam pembaharuan budi kita, maka lambat laun orang-orang akan melihat, oh ternyata salah ya saya dulu. Oh ternyata penilaian saya salah. Oh ternyata orangnya tuh Bang Stefan begini, saya salah. Oh ternyata Bang Efrata ini suka nyalain kipas tuh, ya kan? Karena kelihatan di sini. Oh ternyata Bang Rian orangnya baik hati ya, suka memberikan pertolongan. Saya kira begini-begini. Jadi ada perubahan. Oh Kak Kristina Pakpakan setelah jadi mantan ketua PO ternyata tetap aktif ya. Saya kira setelah dia lengser udah ngilang karena ada yang kayak gitu.
lengser dari ketua PO, udah goodbye gitu. Mungkin dia selama jadi ketua PO beban kali ya. Ketika udah lengser ya udah kayak wah merdeka nih gue. Hilang beneran sampai sekarang. Hilang. Saya nggak pernah lihat lagi dia. Entah itu di pembinaan, di Natal, di ibadah Jumat kah. Saya nggak usah sebut namanya ya. Tapi jangan sampai kayak gitu. Teman-teman kayak Thanos di snap sama Thanos. Hilang langsung. 5 tahun kemudian baru balik lagi. Gara-gara Avenger ya, Spider-Man tuh. Nah, kalau bicara soal Avenger, lah itu ada hubungannya dengan Tuhan Yesus tuh. Gimana Bang ada hubungannya Bang? Emang itu film rohani? Bingung ya. Ini ngomongin Avengers tapi bukan Spider-Man yang sekarang. Ini agak menyimpang dikit karena ini intermezzo aja. Karena kita sedang merayakan Natal ya kan. Tapi sebenarnya Natal itu bukan puncaknya buat kita sebenarnya teman-teman ya. Natal itu bukan soal masalah kelahiran. Karena percuma kalau dia lahir tapi Yesus nggak mati. Percuma Yesus mati kalau dia nggak bangkit. Amin. Percuma dia kalau cuma bangkit tapi dia nggak naik ke sorga menyediakan tempat buat saya dan teman-teman. Jadi itu satu paket. Itu adalah tujuan visi Allah Bapa kepada Tuhan Yesus untuk dia datang ke dunia. Jadi kita nggak usah hingar-bingar di Natal sebenarnya sih. Ya kan? Buat apa? Tapi justru kematian Yesus itulah yang sebenarnya harus kita lebih rayakan gitu ya. Bukan kita sedihi, tapi kita rayakan. Oh, dia ternyata menggenapi panggilannya. Ya. Jadi ke Paskah itu nanti. Nah, mungkin ada yang penasaran, kenapa Avenger tadi ada hubungannya sama gambaran soal Tuhan Yesus? Karena kalau teman-teman nonton Avengers, saya nggak tahu nih suka atau nggak, karena saya nonton ya. Avengers Endgame khususnya, yang Endgame, di situ kan yang jadi pahlawan atau superhero-nya yang menyelamatkan semua umat manusia yang tadinya sudah hilang, di snap sama Thanos itu akhirnya bisa balik adalah si Iron Man, ya kan? Iron Man dia rela snap dan dia akhirnya mati demi umat manusia supaya semua umat manusia balik lagi, hidup lagi. Itu pun sama seperti Yesus, dia rela mati untuk kita bisa hidup kembali. Kalau dia nggak mati, kita akan mati terus dalam dosa kita. Kita nggak akan bisa masuk surga. Tapi karena dia mau mati, mengorbankan nyawanya sendiri, padahal dia adalah Tuhan. Padahal Iron Man tuh orang kaya kan, bisa dibilang Iron Man tuh hebat. Iron Man tuh yang paling lah. Dia bisa terbang, dia bisa punya laser, dia bisa punya duit. Bukan bisa, tapi memang kaya ya. Punya perusahaan besar, punya istri cakep. Ya, pokoknya udah lengkap lah, punya anak di situ ceritanya. Anaknya juga manis di situ. Ya, pokoknya kalau dipikir-pikir udah enak hidupnya. Buat apa lagi dia harus mengorbankan diri kan gitu ya? Buat apa lagi Iron Man mengorbankan diri? Jadi itu gambaran. Jadi ada perubahan dulu teman-teman. Perubahan budi kita. Balik lagi ke perubahan budi ya. Saya nggak akan terlalu jauh intermezzonya. Balik lagi ke perubahan budi. Supaya kita tahu membedakan mana kehendak Allah. Mana yang kehendak daging, mana kehendak Allah, mana kehendak iblis. Kita bisa tahu. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pada akhirnya yang sempurna. Sempurna. Kalau gitu nggak? Jangan lebih zaman dulu sih ya. Itu kan terkenal banget ya. Kau begitu sempurna. Nah, ternyata Tuhan mau kita menjadi sempurna, teman-teman. Nih ya, saya kasih tahu teman-teman. Tuhan itu pengen kita di dunia ini tuh hidupnya semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Allah, dengan Bapa. Seperti Bapa itu sempurna. Jadi Tuhan pengen kita tuh menjadi yang sempurna sebenarnya. Tapi kan banyak yang suka excuse-nya gini ya. Namanya juga manusia, ya kan? Namanya juga manusia, banyak kekurangan. Ya dimaklumin lah. Kita kan bukan malaikat. Ya kan? Malaikat aja jatuh dalam dosa. Banyak banget excuse kita dalam dunia ini kan. Untuk kita bisa memberi yang terbaik, untuk kita bisa menjadi semakin sempurna. Banyak banget. Tapi satu hal, kalau teman-teman sungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh udah lahir baru nih di dalam hati teman-teman ada Yesus, sungguh-sungguh dipenuhi sama kuasa Roh Kudus, maka setiap hari teman-teman akan berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman akan berusaha setiap hari memberi yang terbaik bagi Tuhan tanpa harus dihotbain, tanpa harus diingetin sama si A, si B, si C. Teman-teman dari hati sendiri tuh akan ada
suatu tanggung jawab yang ngerasa, aduh gue harus jadi berkat, aduh gue harus bisa memenangkan jiwa, aduh gue harus bisa nyelamatin keluarga gue nih, terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Ada rasa keterbebanan untuk hidup benar, untuk hidup berkenan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa masih terhilang. Itu yang terbaik, teman-teman. Amin. Itu yang terbaik. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri terus, yang penting gue udah terima Yesus, terserah deh. Papa mama saya, orang tua saya mau terima Yesus atau enggak, kakak adik saya mau terima Yesus atau enggak, terserah. Itu namanya egois. Ya. Itu bukan memberi yang terbaik. Ya, itu memberi yang terbaik untuk diri sendiri doang. Ya, buat diri sendiri, egois. Padahal Tuhan Yesus itu maunya semua orang di dunia ini tanpa terkecuali itu selamat. Amin. Itu maunya Tuhan Yesus. Makanya di dalam Amanat Agung, visi PO juga, Matius 28 ayat 19-20, ini harus apa nih ketua PO nih? Karena itu, pergilah. Ya kan? Go. Tell it to the mountain. Nah, kan itu ya. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dikatakan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya kan? Tuhan pengen kita jadi saksi. Itu sih tujuan utama kita ada di dunia ini kan itu. Kita harus bersaksi memenangkan jiwa. Gimana kita bisa menarik jiwa-jiwa kalau hidup kita pun belum berubah, ya nggak? Kita aja masih, kemarin saya sempat dengar Instagramnya Christopher Tapeheru yang kemarin juga pernah jadi pembicara Paskah ya. Saya suka dengerin dia khotbah karena dia kan salah satu youth pastor yang sedang hits gitu ya, yang sedang hits di kalangan Instagram dan juga banyak diundang sana sini. Saya juga pernah undang dia di khotbah Natal waktu dulu. Ya, dulu saya di kantor saya pernah saya undang dia juga. Nah, dia bilang kalau ada roh jahat keluar dari hidup kita gitu kan, kita minta Tuhan usir roh jahat keluar, tapi kita masih setengah-setengah juga nih. Kadang baca Alkitab, kadang enggak. Cuma agak-agak gitu, kalau dibilangnya agak-agak baca, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tapi kita minta roh Tuhan yang menguasai kita dan kita minta diberkati hidup kita. Itu nggak akan bisa. Pasti roh iblis itu bisa balik lagi, teman-teman. Bahkan di bawah yang lebih jahat daripada yang sebelumnya. Hati-hati, teman-teman ya. Jadi jangan jadi agak-agak nih. Jangan jadi half-half, bahasa Inggrisnya setengah-setengah. Gitu ya. Jangan cuma setengahnya putih, setengahnya hitam. Nggak bisa. Atau bahasa ini abu-abu, gray area. Kita nggak bisa tinggal di gray area. Harus memilih, choose. You wanna be white or black? Ya, mau jadi hitam atau putih? Mau jadi benar, ya benar sekalian. Mau ngaco, mau jahat, jahat gitu loh. Karena nggak ada tempat buat yang abu-abu. Tapi kalau teman-teman udah bertobat, ya bertobatlah sungguh-sungguh. Amin. Bertobat sungguh-sungguh. Berubah dulu di hati kita, diubah dulu. Ya, Bang Ridwan, siapa nih? Saya bingung. Ya. Udah 1 jam belum? Belum ya? Belum ya? Oke. Lanjut ya. Ini kalau mau sampai jam 10 juga bisa. Tapi ya dipersingkat aja ya, teman-teman ya. Nah, lalu gimana teman-teman? Caranya kita bisa melakukan Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. Gimana caranya kita bisa berubah pembaharuan budi kita, pikiran kita, hati kita? Gimana? Yang tadi saya katakan, kuncinya kita pertama harus tinggal dulu di dalam Tuhan atau di dalam hadirat Tuhan. Ya. Saya sering sampaikan contoh tentang Daniel ya. Daniel yang berdoa 3 kali sehari. Daud juga yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Samuel. Wah, banyaklah. Yusuf. Mereka dekat dengan Tuhan. Raja Daud apalagi. Perang aja bisa ngobrol sama Tuhan. Lagi perang nih. Tuhan, saya maju atau enggak nih? Saya mundur atau enggak? Dibilangnya maju. Saya maju atau enggak nih? Maju atau jangan? Perang aja dia masih bisa ngobrol. Itu sampai sebegitunya loh. Karena apa? Karena dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau teman-teman udah tinggal di hadirat Tuhan, maka yang tadi di Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus, nah itu akan tercapai itu. Akan dapat kudus itu. Tinggal di dalam kekudusan. Karena apa? Saya selalu katakan hadirat Tuhan yang membuat kita menjadi kudus. Amin.
Bukan kekudusan yang membuat hadirat Tuhan turun dalam hidup kita, enggak. Jangan kebalik. Tapi hadirat Tuhan, ketika teman-teman tinggal di hadirat Tuhan, setiap hari baca Alkitab, setiap hari teman-teman merenungkan firman Tuhan, dan juga dipenuhi Roh Kudus dalam membaca Alkitab itu, dan dalam saat berdoa juga dipenuhi oleh Roh. Jadi nggak doanya cuma minta-minta doang ya, doanya nggak cuma minta si A, si B, si C, atau nggak minta A, B, C, D, apa minta-minta doang, itu bukan dipenuhi Roh Kudus kalau cuma minta-minta doang. Tapi justru berdoa harus juga mendoakan orang lain, ya. Nah, kalau teman-teman udah tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kekudusan itu akan melingkupi kita, amin. Kekudusan itu akan menjadi gaya hidup teman-teman. Ada lagu dulu, ini lagu lama sih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ya. Jadi hadirat Tuhan yang akan membuat kita menjadi kudus. Ya, Bang Ciko mau live ke Zoom sebelah. Silakan Bang, terima kasih. Salam buat Kak Leni. Oh, udah pergi. Yuk, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus berusaha untuk selalu tinggal di hadirat Tuhan. Kapan? Tiap hari, setiap saat. Berusaha terus. Kalau teman-teman jatuh ke dalam dosa, nggak apa-apa, bangkit lagi. Jangan samakan antara tinggal dan jatuh ya. Kalau teman-teman jatuh dalam dosa, bangkit, bangun lagi. Tapi kalau teman-teman udah yang namanya tinggal di dalam dosa, nah itu hati-hati. Itu udah nggak berasa tuh. Padahal kita udah berbuat dosa, tapi kita udah nggak berasa, itu salah, itu yang paling ngeri. Aduh, kita udah menyakiti hati orang dengan perkataan kita nggak sadar bahwa kita itu biasa lah, perkataan biasa. Ngomong kotor tuh biasa, ngomong anjing lah, babi apa paling enaknya dimakan tuh ya. Itu biasa gitu ya. Lagi Natal sekarang ini kan anjing babi ini sedang was-was mereka nih. Gue selamat nggak ya gitu. Wah, selamat nggak nih? Atau masuk eksekusi gitu. Nah, jadi teman-teman jadi lupa gara-gara anjing babi ya. Harus ada perubahan teman-teman ya. Harus ada perubahan dulu teman-teman. Lewat hadirat Tuhan yang melingkupi hidup teman-teman. Ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Nggak usah disuruh-suruh saat teduh, ngapain disuruh-suruh? Itu harus dari hati ya. Saat teduh itu waktu khusus loh, bukan waktu sisa. Ya, sekali lagi, saat teduh itu waktu khusus. Teman-teman sisihkan waktu untuk saat teduh, jangan teman-teman luangkan waktu. Oke? Kalau luangkan waktu berarti kan kalau ada waktu luang, ya kan? Ah, ini ada waktu luang nih. Tapi kalau teman sisihkan tuh kayak uang jajan, saya selalu bilang kayak uang jajan teman-teman dari misalnya uang jajan 10.000, teman-teman sisihkan 3.000 untuk ditabung. Udah disisihkan, jadi 7.000-nya terserah buat perluan apa. Tapi 3.000 ini nggak boleh diotak-atik. Sama kayak waktu kita. Dalam 24 jam saya mau sisihkan waktu saya 1 jam misalnya untuk saya baca Alkitab, berdoa. Bukan kalau ada waktu luang. Oke? Nah, kalau teman-teman udah tinggal di hadirat Tuhan, selalu dikasih makan nih rohani kita, selalu dikasih makan roh kita, maka itu akan jadi paling kuat teman-teman. Amin. Karena kalau teman-teman yang paling banyak dikasih makan, itu yang paling kuat. Kan udah sering dengar itu ya, yang paling banyak dikasih makan itu yang paling kuat. Kalau teman-teman paling banyak kasih makan ke dagingan kita, hawa nafsu kita, ya itu yang paling kuat. Kita akan mudah terperosok, kita akan mudah jatuh, kita nggak akan kuat menahan nafsu kita. Kita akan merasa santai-santai aja. Gitu. Ah, udahlah. Biasa aja lah. Ngedugem lah, tahu ngedugem nggak? Kita harus sering ngedugem kita. Kita harus sering ngedugem, beneran. Kita harus sering dugem. Wah, ini sesat nih Bang Victor nih. Duduk gemetar ya. Duduk gemetar di kaki Allah. Dugem. Amin. Duduk gemetar. Di kakinya Allah kita berdoa. Amin. Berdoa. Dugem kayak setiap hari dugem. Ikut dugem yuk gitu. Bukan ajib, bukan itu. Bukan ajib-ajib. Tapi duduk gemetar. Teman-teman duduk di kaki Tuhan berdoa. Berlutut teman-teman. Pernah berlutut? Kalau belum, coba praktekkan. Jadi pakai lutut teman-teman. Berdoa. Ya, ini pertanyaan ini sering banyak nih. Oh, gimana orang yang nggak punya lutut Bang? Ya, misalkan, ya itu lain lagi case-nya ya kan. Gimana yang nggak punya lutut? Misalnya orang yang timpang kakinya. Ya itu kan ya bukan bicara soal itu ya. Ini case-nya berbeda. Cok, kita yang sempurna, yang Tuhan kasih organ tubuh yang lengkap, bisa yang terbaik. Kalau saya dulu di sekolah Alkitab, setiap pagi tuh berlutut berdoanya. Pagi dan malam. Namanya Beston.
setiap jam 5 pagi dan jam 9 malam. Itu best tone. Itu doanya berlutut, bukan duduk di tempat duduk gini biasa, enggak, tapi berlutut. Tahu ya posisi berlutut ya, yang lututnya nyentuh lantai, lalu kita sujud. Nah, itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, jadi teman-teman harus tempatkan, siapa nih izin left. Wah, bahasa Inggrisnya ini bentuk apa nih? Verb free, verb for, left kali maksudnya. Typo. Oke. Silakan Kak Gloria Eka Christine. Nah, panggilnya Kak siapa tuh? Eka aja saya manggilnya. Kak Eka, silakan. Nah, lanjut ya. Apa tadi sampai di mana? Oh ya, teman-teman harus ada hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Harus pastikan Yesus ada di hati teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak ada Tuhan di hati kita, maka nggak akan ada tempat di rumahnya buat kita nanti. Amin. Jadi kalau di hati kita nggak ada Tuhan, maka di rumah dia nanti nggak akan ada tempat buat kita juga. Ya iya dong. Iya kan? Padahal Tuhan naik ke surga buat menyediakan tempat. Tapi kalau nggak ada tempat buat kita, wah sedih banget. Artinya apa ya? Kita ke tempat yang sebelah tuh, yang ada api-apinya itu. Yang merah-merah, api kekal. Nah, jangan sampai ya. Masih banyak waktunya nih, atau habis? Oh masih, tadi kan mulainya telat mulainya ya. Dan ya, bisa sampai jam 10 nih Bang. 10 pagi, bukan malam. Ya, lanjut ya. Yang kedua, tadi yang pertama kita harus tinggal di hadirat Tuhan. Yang kedua, saya sudah sampaikan juga di awal-awal, harus ada pimpinan Roh Kudus. Bukan rokok kudus. Aduh, saya kenapa bilang rokok-rokok terus? Karena saya agak sedih aja sih. Kemarin ada yang, oh saya masih ngerokok Bang. Yang salah satu survei kemarin. Waduh, iya ya Bang ya. Iya saya main musik loh Bang nanti. Aduh, saya bilang, oh gitu. Wah saya udah hotbain, nggak tahu lah masuk atau enggak ya, terserah dia. Itu kan yang penting firman Tuhan udah disampaikan, masalah dia berubah atau enggak hanya Roh Kudus yang bisa merubah. Ya kan kita nggak boleh menghakimi soalnya. Cuma kebenaran harus disampaikan. Mungkin Bang Afrata udah dengar panjang lebar ya sama siapa tuh lagi Bang, siapa namanya itu Bang yang ikut itu ya? Bang Hengki. Bang Hengki ya. Wah ketahuan deh jadi siapa yang kemarin yang saya hotbain ya, karena cuma 3 orang yang survei. Nah, pokoknya begitu. Apakah dia berdosa? Apakah dia bersalah? Ya kita nggak boleh menghakimi. Tapi kita hanya bisa menyampaikan kebenaran. Bang, jangan merokok, Bang. Emang ada ayatnya, Bang? Dia bilang gitu, emang ada ayat ya, Bang, di Alkitab nggak boleh merokok? Astaga. Ini bukan soal boleh nggak boleh. Tapi soal berguna nggak sih buat lo, gitu. Karena kan firman Tuhan katakan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, bukan berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Tapi tidak semuanya membangun. Tidak semuanya berguna. Itu kuncinya. Teman-teman ngapain? Rokok, ya ampun, kecuali udah apa ya, itu kan bakar duit kan. Bakar duit sama kesehatan kita sendiri yang dipertaruhkan. Lalu ada pertanyaan, Bang kalau jualan rokok boleh nggak? Aduh, Bang. Bingung Bang Stefan kan yang punya toko. Nah, jadi itu harus dipikirkan tuh, gimana nih, nggak boleh rokok, kalau jualan rokok dong boleh nggak Bang? Saya untungnya gede nih dari jualan rokok. Kalau saya punya toko saya nggak akan jualan. Oh ditanyakan, iya Bang gimana? Kalau saya nggak akan jual kalau saya punya toko ya. Saya ikutin firman Tuhan aja. Kan kalau saya jualan rokok berarti saya kayak memperbolehkan orang merokok ya kan. Ayo, ini beli gitu kan. Bahkan kita senang kan kalau rokok itu laku, kita senang dong sebagai penjual. Kayak lebih baik kita jual yang lain aja. Biar dagangan kita laku ya Tuhan pasti akan. Kalau kita mikir gini, kalau kita mikir rokok ini adalah penghasilan besar dalam dagangan kita, diuji deh. Hilangkan etalase rokok itu, rokok dari etalase kita, uji. Tuhan berkati nggak kita? Tuhan berkati nggak toko kita? Jangan takut, diuji aja. Itu dari saya, ya, diuji. Nah, kalau apalagi penghasilan kecil ya udah, nggak usah. Pancingan belanja, nggak usah dipancing. Tuhan kasih langsung ikan gede, gitu ya. Nggak usah dipancing. Tuhan kasih ikan yang besar sekalipun. Ya, nggak usah takut. Kalau menurut saya sih begitu, karena itu dilema yang penjual pedagang warung ya, warung toko gitu ya, biasanya begitu. Ini kalau ngomongin soal anak Tuhan ya, nanti siapa tahu Bang Stefan sebagai penerus ayahnya mungkin mengelola toko, coba lakukan terobosan Bang, terobosan lakukan. Nanti kalau papanya bilang, loh kenapa nih nggak jual rokok lagi? Ya Pak,
kasih penjelasan. Jangan, oh Pak, jangan, nggak boleh nih Alkitab bilang Pak. Bilang marah-marah, nggak mau jangan kayak gitu ya. Harus kasih penjelasan dulu. Ya. Nah, jual elektronik lebih cuan tuh kayak Bang ya. Kalau rokok paling untungnya berapa sih ya kan? Kayak jualan pulsa lah, gope 1.000, 2.000 ya kan. Kalau jual elektronik modal 1 juta bisa dijual 1,3, 1,4 ya, gede. Nah, aku jadi ngomongin soal dagangan ya. Padahal saya sendiri nggak buka toko. Cuma ini sudah jadi dilema pertanyaan seperti itu kan. Gimana nih Bang? Saya nggak ngerokok, tapi saya ada usaha jualan rokok nih Bang, orang tua saya. Kalau menurut firman Tuhan, selama itu ada bukan di kendali kita, ya kita kasih nasihat aja. Tapi kalau dari kendali kita yang menentukan ya, lakukanlah firman Tuhan. Gitu. Kalau misalnya masih orang tua yang punya hak, ya kita coba bisa memberi nasihat. Kita nggak bisa memaksakan ya kan. Yang penting kita udah menyampaikan. Jangan memaksakan. Pak pokoknya nggak boleh apa, nggak boleh ya Ma gitu ya. Itu nggak jadi berkat juga. Tapi kita menyampaikan saja. Firman Tuhan bilang begini, 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 begini. Saya udah ikut pelayanan begini, begini, apa gitu. Tapi terserah kalau mau apa masih mau jual. Tapi kalau nanti saya yang disuruh meneruskan, saya nggak akan jualan ini ya Pak. Lagi pula buat apa sih Pak? Untungnya kecil juga. Pintar-pintar ngomong aja jualan kita gitu ya. Pintar-pintar ngomong gitu. Pasti harus dipimpin sama Roh Kudus. Amin. Oke, dipimpin Roh Kudus ya. Karena kalau kita dipimpin sama Roh Kudus, maka kita akan bisa menghasilkan buah ya, teman-teman. Ini topik berbeda sebenarnya sih, kalau ngomongin buah itu panjang ya. Kita ada yang paling sering adalah buah apa? Buah roh ya. Buah roh. Buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang hafal nggak? Buah roh. Tanpa harus buka ayat. Pakai lagu Bang. Boleh, boleh. Ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kemurahan. Salah. Nggak apa-apa sih. Itu nggak urut. Kalau pakai iya. lagu harusnya urut. Aku nggak gitu apa urutannya. Kesabaran, Nggak apa-apa. kemurahan. Oh iya. Kak Leni lanjutin. Ini Kak Leni manggilnya. Kebaikan, kesetiaan. Aduh, terus putus Kak suaranya Kak. Terus putus ya suaranya ya, Kak Leni ya. Belum nyambung udah putus nih. Bukan penguasaan diri. Yes. Oke, jadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Ya, ada 9 buah roh. Nah, kalau teman-teman dipimpin Roh Kudus, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu buah roh. Salah satunya buah roh. Bukan buah-buah roh, saya selalu bilang gitu ya, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Karena itu cuma ada satu buah sebenarnya, yaitu kasih. Tapi ada 9 rasa. Ya, makanya dibilangnya kan, tetapi buah roh ialah, kalau teman-teman baca di Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh, bukan tetapi buah-buah roh ialah. Nah, karena cuma ada satu buah, tapi 9 rasa, kayak nano-nano gitu ya. Satu permen, tapi manis, asam, asin, ada di situ. Kalau teman-teman disuruh sebutin 5 nama buah dalam satu kata, apa? 5 nama buah dalam satu kata. Rujak Bang. Kayak gitu, sama. Jadi rujak tapi ada isinya berapa? Ada 5, ada 6, tergantung ya, terserah lah, mau naruh durian pun boleh-boleh aja kan, nggak ada yang larang. Walaupun umumnya paling kedondong, jambu, ya kan, pepaya, melon, gitu-gitu kan. Nah, itu sama kayak gitu. Satu buah tapi ada 9 rasanya. Apa tuh? Buah roh. Ya, gitu ya teman-teman ya. Makin malam makin banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih emang ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain juga ada keperluan yang pasti ya. Karena udah 1 jam, saya akan closing aja. Sebenarnya masih ada lagi beberapa poin, tapi yang poin utama saya sudah sampaikan. Nah, teman-teman kalau mau menjadi orang yang memberi yang terbaik buat Tuhan, atau bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, seperti maunya Tuhan, kuncinya ada di pembaharuan budi kita, di Roma 12 ayat 2 tadi. Ya. Jadi itu bicara soal pribadi kita. Pikiran kita nanti akan jadi perbuatan kita. Perbuatan akan jadi karakter kita. Karakter akan menjadi pribadi kita nanti. Ya. Bicara soal karakter itu harus berubah seperti apa? Seperti karakter Kristus. Jangan kita memiliki karakter tapi karakter iblis atau karakter setan. Karakter komik ya. Karena kita sering lihat komik atau nonton orang yang kita kagumi atau artis yang kita sukai,
Kita pengen jadi seperti dia. Wah, kita dandan seperti dia, kita berbicara seperti dia. Jadi semuanya fake, palsu, dibuat-buat. Nah, bukan yang begitu. Tapi karakter itu yang dipengen karakter seperti Yesus Kristus itu sendiri. Kalau teman-teman berbuah, teman-teman berubah, udah bisa berubah nih. Nah, teman-teman akan menghasilkan buah. Jadi berubah untuk berbuah. Amin. Berubah untuk berbuah, teman-teman. Jangan berubah untuk makin hancur hidupnya. Tadinya baik, tadinya ketua PO misalnya, tadinya pengurus PO, lulus dari Unsada, hancur hidupnya. Wah, sangat disayangkan ya. Keluar dari PO, lengser dari ketua, udah hidupnya balik ke hidup yang lama. Yaitu namanya Kristen musiman atau Kristen tomat ya. Tobat kumat. Wah, jangan juga. Tobat kumat. Tobat hari Sabtu atau hari Minggu, kumat lagi Senin sampai Jumat, sama jangan lah. Itu Kristen tomat. Jangan begitu, teman-teman. Harus jadi Kristen sejati. Amin. Kristen sejati dong ya. Kalau yang sejati itu dia akan setia sampai akhir, teman-teman. Dia akan full heart ikut Tuhan. Karena kalau yang nggak full heart ikut Tuhan, teman-teman, dia pasti akan mudah broken heart nantinya. Dia akan mudah kecewa. Ya. Kalau teman-teman nggak sepenuh hati, nggak full heart nih ikut Tuhan, ya hati teman-teman tuh rapuh gitu loh. Ada masalah dikit sama pacar, udah nggak berdoa, ya kan? Ada masalah dikit A si B, kita diomongin dikit lemah. Kita diomongin dikit sama si A si B, kita nggak ikut PO lagi. Kita nggak diperhatiin sama ketua PO atau nggak diperhatiin sama koordinator kita juga malas-malesan. Nah, itu nggak sejati. Itu belum give your best, belum give the best for him. Oke, teman-teman. Apapun yang teman-teman perbuat seperti untuk Tuhan. Karena di 1 Korintus 15 ayat 58 bilang, buka deh, ini ayat terakhir deh. 1 Korintus 15 ayat 58. Bagian B-nya terutama. Saya sambil baca juga ya. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata begini. Sebab kamu tahu, dari pertama aja deh ya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, pekerjaan Tuhan bukan cuma soal yang tadi saya bilang ya, di PO doang, di gereja doang. Kehidupan kita sehari-hari juga itu pekerjaan buat Tuhan ya, melayani Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi teman-teman kalau udah memberi yang terbaik, gak usah takut. Di Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Jadi jangan fokus mencari semuanya dulu nih. Jangan fokus kepada yang akan Tuhan tambahkan, tapi fokuslah kepada cari dulu nih kehendak Tuhan. Cari dulu nih kerajaan Allah. Cari dulu, kerjakan dulu tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus PO, sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai apalagi teman-teman, tugas tanggung jawabnya. Apapun yang dipercayakan. Ya, lakukan dulu, sungguh-sungguh aja. Ntar berkat ngikut sendiri kok. Berkat itu akan Tuhan curahkan. Jadi motivasinya jangan salah dulu. Jangan kita mengejar berkat, baru cari Tuhan. Kalau kita cuma kejar berkatnya, tapi kita nggak kejar yang punya berkatnya, itu worthless sih. Ya, itu nggak worth it, gitu ya. Kita mungkin oke, kita dapat berkat nih, tapi ntar habis. Kalau udah habis ya udah, nggak ada lagi. Tapi kalau kita pegang yang punya berkat, kita cari yang punya berkat, yang ngasih berkat itu yaitu Tuhan sendiri, wah enak dong, ya kan? Makanya lebih enak hidup disertai Tuhan daripada cuma diberkati doang, ya teman-teman. Hidup disertai Tuhan tuh lebih bahagia, karena dimanapun kita ada penyertaan Tuhan, kita ada yang menemani kita terus. Kasih contoh, saya dikasih 10 juta misalnya, saya ditawarkan, nih kamu saya kasih 10 juta, jalan-jalan ke Singapura, atau nggak usah 10 deh, 100 juta, 100 juta. 100 juta dikasih ke saya cash gitu ya, atau transfer terserah lah, atau GoPay atau OVO, pokoknya 100 juta. Dibanding sama yang ngasih 100 juta itu ikut sama saya ke Singapura. Wah, lebih enak kalau dia ikut kan, kemana-mana saya nggak usah mikir, dia yang bayar semuanya ya kan, mau ini mau itu, karena dia udah bilang, oke, aku ikut deh gitu. Kalau cuma 100 juta ya, kalau kita beli
barang mewah sekalipun, misalnya tas nih, kalau perempuan tuh ada yang harganya hampir 100 juta, satu tas pun bisa habis 100 juta. Atau kalau kita beli mobil 100 juta pun masih kurang. Tapi kalau ada yang menyertai, yang punya berkat itu menyertai, kita minta mobil yang harga 300 juta pun bisa dibeliin, nggak bisa. Jadi jangan membatasi sama berkat-berkat doang, tapi kejar dulu ya. Gimana kita bisa memperoleh ya? Beri yang terbaik dulu buat Tuhan. Jangan minta doang, tapi belum memberi. Amin. Berkorban dulu dong. Berkorban dulu. Kalau berkorban pasti rasanya sakit ya. Berkorban pasti sakit. Kalau teman-teman nggak ngerasa sakit saat memberi, mungkin itu belum berkorban namanya. Ya, teman-teman belum merasa, aduh kalau berkorban kan sakit ya. Berkorban tuh harusnya sakit. Kayak Yesus berkorban tuh sakit banget. Ya, kita nggak harus mengorbankan nyawa kita seperti Yesus disalib, enggak. Tapi apa yang kita bisa beri, kita beri. Beri yang terbaik. Nggak bicara soal melulu duit ya, enggak ya. Teman-teman punya tenaga kan, masih muda-muda nih di sini, belum ada yang umur 50 ke atas. Nah, beri yang terbaik tenaga teman-teman. Kalau duit misalnya pas-pasan, tenaga, pikiran, waktu, beri yang terbaik. Kalau terasa sakit, kayak latihan PO misalnya, kan sakit ya, aduh capek nih. Tapi ya itu Tuhan perhitungkan. Hujan-hujanan misalnya, kayak kemarin mereka survei hujan-hujanan tuh, si Bang Efrata tuh survei hujan-hujanan, itu kan perhitungkan loh. Asalkan nggak bersungut-sungut ya. Aduh, percuma gue tadi survei, nggak jadi di situ ternyata, misalnya gitu kan. Yang jangan, pasti kan Tuhan udah tahu yang terbaik. Tuhan perhitungkan semuanya. Oke, teman-teman, aku rasa teman-teman udah cukup nangkep ya harusnya ya. Masalah memberi yang terbaik itu harus dimulai dari mana sih? Dari pembaharuan budi kita dulu, pikiran dulu, hati kita diberesin, hubungan pribadi kita diberesin dulu sama Tuhan. Cara hidup kita, gaya hidup kita itu diberesin dulu. Kalau teman-teman tinggal di hadirat Tuhan, dipimpin Roh Kudus, maka pasti ada perubahan yang nampak di dalam kehidupan teman-teman. Orang tua teman-teman melihat ada perbedaan, kakak adik kita, teman-teman main kita, tongkrongan kita akan melihat perbedaan. Jangan kita ditawarin ngerokok, kita malah langsung, oh ya sini bro, sama aja nggak ada perubahan. Lebih takut ditinggalin teman karena kita dianggap nggak gaul daripada kita melakukan firman Tuhan. Nah, itu juga jangan sampai, ya. Takut dicap, lo nggak gaul, lo ngerokok doang, masa nggak mau? Jangan sampai, itu hal sepele tapi sering terjadi. Minum segelas doang lah, nggak usah segelas, seteguk aja deh. Ya nggak usah lah, teman-teman, kalau itu nggak berguna buat apa? Ya, nyontek, ya kan? Jujur aja gitu. Jujur aja, Bang Febri, ingat Bang Febri ya, yang badannya luar biasa diberkati Tuhan. Bang Febri Pramudia Wardani, dia teman satu angkatan saya soalnya. Waktu saya ketua PO, dia koordinator pembinaan. Jadi kami akrab banget dulu. Karena sering diskus soal pembinaan kan. Temanya apa nih Bang? Nanti pembicaranya siapa? Sering koordinasi lah. Dia dulu pernah bahasa Jepang, nggak ikut dia yang namanya UTS atau UAS, saya lupa, antara UTS atau UAS. Nggak ikut teman-teman. Gara-gara dia udah kerja waktu itu di penabur. Sampai sekarang masih di penabur, kan jadi guru. Dia nggak ikut. Tapi dapat B. Luar biasa nggak dong? Jujur aja kan, ngapain itu, bahkan bukan nyontek lagi, dia nggak ikut. Harusnya nilainya 0, tapi dia tetap lulus, dapat B. Mujizat nggak dong? Luar biasa kan? Tanya aja sama Bang Febri tuh, kalau nggak percaya teman-temannya bisa tanya. Pernah juga ujian mata kuliah apa saya lupa tuh, pokoknya berhubungan dengan sistem informasi ya. Dia tulis, Bu, maaf, saya persiapannya kurang untuk belajar, jadi saya nggak bisa menjawab soal. Ditulis kayak gitu di kertas jawabannya. Apa adanya ditulis. Daripada saya nyontek, lebih baik saya tidak mengisi. Kumpul sama dia. Lulus tetap kuliah. Mata kuliahnya lulus. Apa karena ada ya itu namanya mujizat ya. Jadi mujizat itu benar-benar kalau udah dibutuhkan banget baru ada mujizat teman-teman ya. Jadi nggak tahu itu mungkin karena kasihan kan si dosen, aduh kasihan juga deh karena dia udah sambil kerja, ya udahlah mungkin dikasih nilai pas-pasan aja, tapi dia tebus dengan mengerjakan tugas-tugas, ada penebusannya dilakukan gitu teman-teman. Ya, apa adanya aja ya teman-teman, jadi diri sendiri, jangan berusaha untuk karena mau beri yang terbaik berusaha sampai menghalalkan segala cara, itu pun salah teman-teman ya. Jangan sampai wah gue mau beri yang terbaik nih, gue harus bisa tampil hebat, make up pun harus make up yang tebel-tebel gitu, misal kalau yang cewek. Handphone pun kalau bisa yang canggih nih, saya mau yang terbaik nih, saya punya handphone yang paling canggih, bukan itu, bukan.
Itu semua fana, teman-teman. Itu semua akan berlalu, akan habis, masanya akan habis, akan lewat dan gak abadi. Tapi kejarlah dulu kekekalan kita. Amin. Kejarlah kekekalan, teman-teman. Hidup kekal kita nanti. Beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita, hamba, dan juga teman-teman di PO Unsada dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami di malam hari ini. Seberapapun kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan, tidak ada yang terlewatkan, Bapak. Kami semua diberkati, kami semua dilawat, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki hidup yang baru, hidup yang berkenan, pemikiran, akal budi yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kami bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat cara hidup kami, lewat gaya hidup kami, lewat apapun yang kami kerjakan. Kami mau belajar melakukannya segala sesuatu yang kami kerjakan seperti untuk Engkau Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu adalah kerinduan-Mu, dan itu adalah kehendak Allah dalam kehidupan kami di dunia ini. Sehingga kami juga tidak membeda-bedakan, mengerjakan A, mengerjakan B, semuanya kami melakukan dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tolong kami semua sebagai mahasiswa, sebagai pengurus PO, tugas tanggung jawab kami sebagai anak di rumah, sebagai kakak adik, sebagai semua tanggung jawab yang dipercayakan oleh Engkau Tuhan untuk kami kerjakan di dunia ini. Kami mohon Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau belajar Tuhan untuk berbuah, kami mau belajar juga Tuhan untuk bisa memberi yang terbaik selalu demi hormat kemuliaan nama, bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk dilihat ketua PO atau dilihat si A, si B, si C, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena kami tahu, seperti firman Tuhan juga berkata, semua jerih payah kami dalam persekutuan dengan Engkau, dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan Engkau perhitungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati pikiran kami. Kiranya firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, bertunas, berbuah 160-30 kali lipat dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Teman-teman yang tidak sempat hadir juga, biarlah Engkau juga lawat mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah iman, Engkau kuatkan kembali. Yang memiliki beban berat, berikanlah Tuhan kelegaan bagi kami semua Tuhan. Kami mau datang hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami tidak ingin berharap bergantung pada manusia, tapi hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Maha Baik. Inilah menjadi doa kami, kerinduan kami, ucapan syukur kami. Sempurnakanlah doa ini Tuhan yang jauh dari sempurna, biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Bang Ridwan ya. Terima kasih kepada Bang Victor atas firman Tuhan yang sangat memberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala aspek kehidupan Abang. Sebelum kita mengakhiri pembinaan pada malam hari ini, kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu nih. Untuk Abang dan Kakak yang masih belum meng-on-kan kameranya, bisa di-on-kan terlebih dahulu. Ayo, Kak Tina, Kak Ledis, Bang Rian. Oke, Kak Tina. Bang Rian nggak on cam kah? Oke, 1, 2, 3. Bentar, maaf. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, Abang dan Kakak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you Bang Victor, memberkati sekali materinya pada malam hari ini. Sama-sama Bang, terima kasih buat Terima kasih Bang kesempatannya. Victor. Terima Terima kasih. Kita kasih Bang upload di YouTube ya Bang. Terima kasih, Bang. Apa? Kita upload di YouTube ya. Oh, ada YouTube ya sekarang Bang? Ada Bang.